Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Koordinator 1, Bapak Koordinator 2 Kampus Unmu Jember, Kampus Banyuwangi, yang saya hormati pula Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Kaprodi Teknik Industri, Bapak Ibu Kaprodi Teknik Kimia, dan Bapak Sekretaris Prodi Agribisnis. Sebelumnya alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan membawakan materi tentang Islamization of Science. Jadi ada sekitar tahun 70-80-an itu ada semacam kesadaran bagi umat Islam untuk memahami bahwa mereka itu tertinggal dari saudaranya yang di barat itu berkaitan dengan sains. Dan kemudian setelah diteliti lebih lanjut, ternyata perkembangan sains itu mengapa umat Islam tertinggal, itu salah satunya adalah terlalu menjadi follower dari perkembangan ilmu di barat saat ini. Nah, sehingga beliau-beliau para pemikir Islam itu, para saintis Islam mengadakan semacam suatu konferensi. Kemudian mereka akhirnya menyepakati suatu gerakan seperti itu ya, berkaitan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, latar belakangnya adalah yang pertama adalah masalah scientism atau saintisme. Jadi kalau dibuat segitiga itu yang di atas itu adalah truth atau kebenaran, kemudian fact, fakta, kemudian reason atau argumentasi atau alasan-alasan, kemudian yang tengah itu adalah science. Jadi sains ini ibaratnya adalah suatu jalan untuk mendapatkan suatu kebenaran. Meskipun nanti tidak hanya sains saja nanti untuk mendapatkan kebenaran itu pada akhirnya ya. Nanti masih ada kebenaran filsafat, ada kebenaran agama yang juga untuk mencapai kebenaran ini. Nah, sebelumnya materi ini saya terinspirasi oleh mata kuliah metodologi penelitian yang di situ salah satunya ada filsafat sains ya. Saya mengampu mata kuliah metodologi penelitian di teknik industri gitu. Sehingga sepertinya menarik. Ini ibaratnya adalah materi pengayaan yang sebetulnya bisa disampaikan ke mahasiswa, cuma karena waktunya mepet sehingga saya sampaikan di Bapak Ibu dosen. Nah, kalau kita amati lebih lanjut bahwa ini menurut beberapa peneliti di Amerika itu ada 7 pillar of science. Jadi realism. Sains itu berhubungan dengan physical world atau dunia fisik, yang mana sains ini berusaha untuk memahaminya gitu kan. Kemudian presupposition, kemudian evidence. Jadi sains itu harus ada buktinya untuk mencapai suatu kesimpulan. Nah, kemudian selanjutnya sains itu juga memerlukan logik atau logika. Jadi harus ada standarnya dan harus ada logika tertentu yang mendasarinya. Kemudian science has limits in its understanding of the world. Jadi sains ada batasan juga untuk memahami realita dunia ini. Universality. Jadi sains itu sifatnya universal untuk semua orang, publik,
Dan semua budaya, semua orang di dunia ini boleh mengaksesnya, gitu kan ya. Kemudian worldview atau Weltanschauung atau pandangan hidup. Jadi harapannya itu sains bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi pandangan hidup itu. Ini diambil dari Michael R. Matthews ya, Science, Worldview and Education, Introduction dan seterusnya. Nah, namun ternyata ada sedikit problematis gitu ya. Jadi problemnya itu pada scientism. Jadi bahwa scientism atau scientism ini menganggap bahwa sains adalah satu-satunya jalan untuk mengetahui kebenaran, untuk memahami realitas. Nah, ketika kita sudah terjebak pada ego saintis, ego sains itu akhirnya terjebak, melupakan kebenaran-kebenaran yang lain seperti itu ya. Sehingga metode-metode yang lain itu dianggap tidak saintifik, bahwa kebenaran filsafat itu dianggap tidak kurang meyakinkan, kurang benar. Kebenaran agama itu kan ya, bagi kita di kampus Islam itu, kampus Muhammadiyah itu bisa dianggap kebenaran agama itu tidak benar, tidak berarti gitu kan. Kemudian sains ini disamakan dengan fakta, disamakan dengan kebenaran atau truth, dan disamakan dengan rasionalitas gitu kan. Padahal kembali lagi sains tadi itu adalah suatu jalan. Dia bukan kebenaran itu sendiri, hanya jalan untuk mencapai suatu kebenaran itu, jalan, bukan tujuan. Tujuannya adalah kebenaran. Nah, jadi saintisme ini menganggap bahwa ilmu kimia, biologi, fisika, astronomi itu hanya merupakan satu dari pengetahuan dari realitas ini gitu kan ya. Semua realitas di dunia ini tuh hanya terangkum pada kebenarannya itu ya hanya pada ilmu kimia, biologi, fisika, astronomi dan sebagainya itu dalam ilmu yang lain kan. Mengesampingkan kebenaran-kebenaran ilmu yang lain kan. Jadi akhirnya kesimpulannya mereka menyimpulkan bahwa pengetahuan sains itu lebih tinggi atau superior daripada disiplin-disiplin ilmu yang lain gitu kan. Disiplin ilmu filsafat, disiplin ilmu keagamaan itu dianggap inferior dibanding sains gitu kan ya. Nah, ini juga barangkali sebagai self introspect gitu kan ya. Jadi supaya kita tidak terlalu tinggi hati karena kita tiap hari bergelut dengan sains sehingga kita nggak bisa, pokoknya sains ini yang selalu benar gitu. Tidak boleh seperti itu. Nanti jadinya jadi keblinger gitu kan ya kalau bahasa Jawanya gitu kan. Nah ini tadi yang seperti saya sampaikan tadi, kalau anggapan atau klaim seperti di atas diiyakan atau disetujui, berarti agama itu tidak benar. Religious claim, religious statement, Quran, hadis itu adalah nonsens, gitu kan ya, nggak benar, nggak ada artinya, karena mereka semua tidak scientific, tidak bersifat sains, sehingga mereka tidak benar. They are not truth, gitu kan ya. Mereka bukan suatu kebenaran, ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi itu masalah saintisme, sekarang adalah masalah sekularisme, gitu. Nah, salah satu pencetus dari Islamisasi ilmu pengetahuan ini adalah Profesor Naqim Al-Atas ya. Beliau salah satu profesor di salah satu universitas di Malaysia. Itu mengusulkan pentingnya perlunya Islamisasi ilmu pengetahuan karena sains modern, sains di zaman sekarang atau contemporary knowledge sudah terpapar secularism. Jadi pendekatannya yang cenderung menepis agama dan meminggirkan agama, dan ini yang dianggap ilmiah. Jadi semacam muncul suatu anggapan bahwa bila saintifik berarti dia tidak religius, dan bila religius berarti tidak saintifik. Seperti itu, sangat berbahaya sekali itu kan ya. Sekuler, sekuler. Nah, misal ini ada beberapa buku yang membahas berkaitan dengan sekularisme. Ini di agama Kristen ini, di agama Kristen juga mengalami hal yang serupa, tidak hanya di agama Islam saja, itu kan ya. Misal di buku Scientific Rationalism and Christian Faith ini kan karya
R.E.D. Clark ya, Clark Robert E.D. ini, dan buku Science and Christian Belief gitu kan. Jadi yang memandang perlunya rekonsiliasi antara kepercayaan Kristen dengan scientific rationalism gitu. Jadi muncul satu anggapan bahwa apakah bisa seorang ilmuwan itu menjadi rasional sekaligus tetap memiliki komitmen kepada keyakinan agamanya. Ya karena anggapan tadi itu bahwa yang agama itu, agama Islam, agama Kristen dan agama yang lain itu dianggap tidak ilmiah, sehingga muncul suatu perenungan atau konklusi gitu kan ya, ada muncul pertanyaan. Apakah bisa seorang ilmuwan itu menjadi rasional, menjadi logis, menjadi scientific, tapi sekaligus tetap memiliki komitmen pada keyakinan agamanya? Karena mereka ini kan suatu pernyataan menganggap bahwa ada pemisahan antara agama dan sains, agama dan negara itu misalkan, ya kan sekuler itu kan seperti itu. Nah, selain itu juga ada anggapan bahwa sains itu netral atau value free gitu kan ya. Jadi dianggap anggapan sains itu bebas nilai. Meskipun di barat sendiri itu masih terus jadi perdebatan ya sampai sekarang ini tentang apakah benar sains itu value free, apakah benar sains itu tidak bebas nilai, apakah benar sains itu betul-betul tidak berpihak. Ini masalah filosofis ya, namun tetap harus dibahas gitu kan ya. Misal buku-buku yang membahasnya ini Value Free Science, Purity and Power in Modern Knowledge, karya Robert N. Proctor. Value Free Science, Ideals and Illusion, karya editornya Harold Kimchai, John Dupre, Alison Weil dan sebagainya. Is Science Value Free? Values and Scientific Understanding, karya Hugh Lacey. Science and Values, The Aim of Science and the Role in Scientific Debate, Larry Laudan dan sebagainya. Ini buku-bukunya. Jadi gini, kalau mengapa kemudian Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu sangat concern, sangat menganggap perlu masalah pendidikan. Beliau mendirikan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi itu. Mengapa? Karena dari pendidikan ini sebetulnya bisa mencetak apa sih, kita menginginkan orang seperti apa itu kan, itu bisa dicetak menciptakan society atau menciptakan masyarakat seperti apa, ini bisa lakukan lewat pendidikan. Sehingga pendidikan di Muhammadiyah itu maka diinfuse atau dimasukkan nilai-nilai al-Islam ke Muhammadiyah gitu. Jadi dari seperti ini kita beranggapan bahwa sebetulnya sains itu tidak bebas nilai gitu kan. Kalau bebas nilai maka kita tidak mendirikan kampus Muhammadiyah gitu kan. Mengapa kita mendirikan kampus Muhammadiyah? Karena dari itu kita bisa masukkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kemuhammadiyahan pada kampus ini, pada pendidikan tinggi ini. Nah, di sini letaknya. Meskipun sampai saat ini masih terjadi perdebatan ya. Bisa diikuti nih di buku-buku ini, nanti silakan dibaca ya. Nah, menarik ini sekularisasi kampus gitu kan ya. Semoga di kampus Muhammadiyah tidak terjadi sekularisasi ya, karena bisa kacau nanti kan, dimarahi nanti sama besok di akhirat, ditanya sama Kiai Ahmad Dahlan, ya opo ya kampusnya jadi padahal dia takon ada nilai-nilai keislamannya kemudian dihilangkan. Nah, semoga tidak seperti itu nanti. Kita insya Allah besok ketemu Kiai Ahmad Dahlan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga nilai-nilai Islam di kampus Muhammadiyah, harapannya seperti itu. Nah, misal gini, sekularisasi di kampus, misal di buku Excellence Without a Soul, Does Liberal Education Have Future, karya Harry Lewis ini ya. Jadi di buku ini alih-alih menyiapkan mahasiswa untuk bertanggung jawab terhadap gejala-gejala penyakit sosial, tapi universitas itu lebih mengarah pada consumer satisfaction atau kepuasan konsumen gitu kan ya. Jadi kemudian yang lain itu education is not the teaching of dates and formulas and laws and names and place. Education is what remain after you have forgotten. Jadi pendidikan itu apa yang masih ada setelah kita itu lupa terhadap fakta yang mana kita sudah mempelajarinya gitu kan ya. Itu jadi
pembelajaran itu tidak hanya masalah kapan kejadian ini, tanggalnya berapa, kemudian rumusnya ini itu apa, kemudian hukumnya ini itu apa, nama tempat terjadinya perjanjian apa itu di mana, tempatnya di mana, tidak seperti itu. Namun lebih dari itu, pendidikan itu lebih ke arah apa ya, nilai-nilai apa yang ada di tetap diingat oleh mahasiswa tersebut ketika mereka lulus nantinya, seperti itu. Jadi ini buku karya Lewis ini, beliau ini profesor ya di Harvard University selama 30 tahun, seperti itu. Jadi sangat apa ya, menyesalkan terjadinya liberalisasi di kampus Harvard. Kemudian ini The Secularization of the Academy. Jadi ini editornya itu George M. dan kawan-kawan gitu kan ya. Nah, ini menceritakan tentang di kampus Amerika sana itu, jadi lembaga-lembaga tinggi itu, pendidikan tinggi itu apa ya, meninggalkan religious origin. Jadi yang sebelumnya itu kampus-kampus agama, kemudian mereka meninggalkannya gitu kan ya, sehingga apa ya, tidak menganggap bahwa permasalahan agama itu satu yang serius yang perlu diperhatikan, sehingga mereka takut, karena mereka takut dianggap sektarian gitu kan ya. Dan mereka tidak mempunyai nilai-nilai demokratis gitu kan ya. Sehingga alasannya mereka, sehingga kalau terlalu ke arah berbau-bau agama dan sektarian dan kurang demokratis, mereka tidak mendapatkan federal funds ya, atau apa ya, grant-grant dari negara gitu kan ya, seperti itu. Jadi menjadi pragmatis kan, arahnya itu agama disingkirkan, kemudian coba tidak dicap sektarian, tidak dicap anti demokrasi gitu. Ternyata ujung-ujungnya supaya mendapatkan grant dari negara, mendapatkan apa ya, hibah dari negara itu harapannya. Ini kan apa ya, lucu itu kan, menarik untuk dicermati itu kan ya, menjadi pragmatis ya, menjadi sekuler supaya mendapatkan federal funds gitu kan. Bahkan ini di Harvard itu di apa ya, di official seal-nya itu dulunya itu Christo et Ecclesia, for Christ and Church. Akhirnya kata ini dihilangkan gitu kan ya, dihilangkan ya, supaya lebih apa ya, moderat gitu kan, seperti itu. Jadi meninggalkan nilai-nilai religiusnya seperti itu. Nah, ini buku yang lain, Quality with Soul, How Sikh Premier College and Universities Keep Faith with Their Religious Tradition, karya Robert Ben. Nah, sekarang kita masuk ke definisi Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi tadi itu masih latar belakang. Sekarang kita masuk ke ini, definisi Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya materi saya ini perspektifnya Islamisasi pengetahuan, perspektif dari Syed Naqib Al-Atas dan Ismail Raji Al-Faruqi ya. Jadi Islamization is contemporary knowledge, is the deliverance of knowledge from its interpretation based on secular ideology and from meaning and expression of the secular. Kemudian Ismail Raji Al-Faruqi, to Islamize knowledge is to redefine and reorder the data, to raising the reasoning and relating of the data, to re-evaluate the conclusion, to reproject the goals, and to do so in such way as to make the discipline enrich the vision and serve the cause of Islam. Ini menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi kalau definisi Syed Naqib Al-Atas di atas itu lebih ke arah pendekatan filosofis. Kemudian Al-Faruqi ini lebih ke arah working plan gitu ya, yang bisa dilakukan tuh apa. Jadi versi populer dari definisi Syed Naqib Al-Atas tadi itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengislamkannya? How to Islamize gitu kan ya. Ini menurut Syed Naqib Al-Atas, pertama dengan isolation, kemudian dengan infusion gitu kan ya. Jadi isolation ini maksudnya de-westernization, that is the isolation of key element and concept that make up
Western culture influence from every branch of present day knowledge. Jadi harus dipisahkan antara elemen-elemen atau konsep-konsep yang membentuk budaya Barat dan budaya Barat dan civilization-nya gitu kan ya, dan peradabannya. Jadi harus dipisahkan. Misalnya ini world view-nya Barat atau pandangan hidup Barat, Weltanschauung-nya Barat, itu harus dipisahkan dari inti-inti keilmuannya seperti itu. Kemudian selanjutnya baru dilakukan Islamization atau the infusion of Islamic element and key concept in every band of relevant present day knowledge. Jadi selanjutnya setelah dipisah-pisahkan tadi itu diisolasi, dihilangkan pandangan hidup Baratnya, worldview Baratnya, budaya Baratnya, baru kemudian dimasukkan elemen-elemen keislaman, konsep-konsep keislaman pada ilmu-ilmu tersebut. Seperti itu. Nah, ini yang lebih konkret lagi. Ini punyanya Ismail Raji Al-Faruqi, ada 12 concrete step of Ismail Raji Al-Faruqi. Mulai dari Mastery of Modern Science and its categorized, kemudian Survey of this discipline, Mastery of Islamic Science, Mastery of Islamic Scientific Heritage, dan seterusnya sampai Distribution of the Islamized Science. Ini ada beberapa jilid buku ya berkaitan dengan rencana jelasnya gitu berkaitan dengan Islamized ini dari Ismail Raji Al-Faruqi ini ya. Misal salah satu bukunya yang seri pertama ini itu Islamization of Knowledge, General Principle of Work Plan. Diterbitkan oleh the International Institute of Islamic Thought. Nah, kemudian secara umum ada 5 pendekatan untuk Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama itu apologetik, kemudian 2 philosophical atau secara filosofis, yang 3 itu historical atau sejarah, kemudian yang 4 itu praktikal atau praktis, kemudian yang 5 educational atau dari pendidikan. Nah, apologetik itu maksudnya adalah rasionalisasi, ayatisasi, saintifikasi agama. Jadi yang ini tuh sebenarnya dianggap ini ya cocok logi atau ayatisasi. Kalau dulu Bapak Ibu pernah baca buku-bukunya Harun Yahya, itu ya ini apologetik ini. Jadi kayak dihubung-hubungkan antara ayat Al-Quran ini kemudian dengan size-nya itu apa. Istilahnya kalau di Indonesia sering dianggap cocok logi ya atau ayatisasi. Tapi ini bermanfaat untuk kayak semacam trigger bagi masyarakat awam untuk sebagai awalan gitu kan ya. Itu masih pengantar gitu bahasanya kan ya. Sehingga nantinya itu bisa harapannya bisa mereka lebih tertarik lebih lanjut sehingga pemahamannya akan lebih mendalam. Seperti itu. Saya pun juga itu ya dulu waktu 2004 itu baca buku-buku Harun Yahya itu, tapi saya tidak berhenti di situ. Saya cek ini literaturnya ngambil di mana sih Harun Yahya itu kan. Saya akhirnya dari literatur itu ternyata ada pembahasan yang lebih lanjut lagi berkaitan dengan kritik evolusi. Ya. Jadi kalau bisa di seri kedua. Siap. Jadi untuk bulan depan dengan lagi. Siap. Bulan depan belajar lagi. Ya, siap Pak. Gitu. Ya, atau saya persingkat Pak, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nah, kemudian secara filosofis itu misal rekonstruksi landasan epistemologis, kritik dan rekonseptualisasi. Jadi misal dibahas di bukunya Osman Bakar ini ya, Tauhid and Science, Islamic Perspective on Religion and Science. Kemudian Said Naqib Al-Atas tadi itu juga membuat bukunya Islam and Philosophy of Science. Jadi lebih ke arah filosofisnya. Kemudian secara historikal atau historis itu misal di bukunya ada di sini, nanti saya bagikan slide-nya bisa dipelajari Bapak Ibu. Misal Islamic Science an Illustrated Study karya Said Hussein Nasr. Islamic Design Mathematical Approach itu kan ya, yang dari matematika. Kemudian Islamic Science and Engineering Donald Hill dan sebagainya.
Nah, secara praktikal itu pendekatan praktis berkaitan dengan rekayasa produk teknologi berbasis sains untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Misal produk halal, farmaseutikal, jadi obat-obatan yang halal, kosmetik halal itu kan ya, kosmetik yang tidak mengandung berkaitan yang tidak mengandung porsin base atau tidak mengandung unsur babi itu kan. Rancang bangun alat pendeteksi kandungan babi gitu misal kandungan porsin ini. Jadi misal dari segi analisis proteinnya, analisis DNA-nya itu bisa dibahas di secara pendekatan praktikal ini. Aplikasi smartphone yang berhubungan dengan ibadah, pengingat waktu sholat, Al-Quran digital, dan itu kan Bapak Ibu sudah baca Al-Quran di HP-nya masing-masing, itu salah satu pendekatan praktis itu kan ya. Aplikasi pembayaran zakat, misal Lazismu mengeluarkan Lazis Muhammadiyah, Lazismu mengeluarkan aplikasi untuk membayar zakat, itu salah satu pendekatan praktisnya. Nah, terakhir secara edukasional, jadi revisi kurikulum, penulisan ulang buku-buku teks referensi pelatihan guru dan dosen yang berkaitan dengan keislaman. Saya sempat baca juga tadi itu panduan praktikum yang berbasis keislaman, berbasis Islamic Science itu kan ya. Misalnya bukunya The Young Muslims Guide to Modern Science karya Nidal Gosen. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan karena waktunya singkat. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah SWT. Kalau ada salahnya itu dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.